Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Maka pada pemimpin-pemimpin bangsa yang ada sekarang ini saya ingatkan, dari ketua RT-nya sampai presidennya saya ingatkan, Anda harus ingat bahwa NKRI itu berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI berdiri di atas cucuran air mata bangsa Indonesia. Engkau jangan yang sekarang menjadi pemimpin bangsa, jangan hanya bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tapi kau pikirkan nasib rakyatmu. Jangan enak-enak jadi bupati, jangan enak-enak jadi gubernur, jangan enak-enak jadi menteri, jangan enak-enak jadi presiden. Pakaianmu itu duit rakyat, mobilnya itu duit rakyat, kasur yang kau tempati tidur itu duit rakyat. Maka hati-hati jadi pemimpin di Indonesia ini. Jangan mimpi bangsa Indonesia ini korupsi akan habis. Selama bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan najis, mau pakaian haram, rumah haram, jangan mimpi korupsi akan hilang di Indonesia ini. Kapan korupsi akan hilang? Korupsi akan hilang di Indonesia kalau syariat Islam berjalan. Syukran Mamun bicara. Kalau bangsa Indonesia Kiai termasuk pejabat pemerintahnya sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau baju haram, tidak mau rezeki haram, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Selama bangsa Indonesia termasuk pejabat pemerintahnya masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan habis. Bikin 100 KPK, korupsi akan lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus al-mukarram Kiai Abdul Mu'in bin Kiai Abdul Rahim selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, Bapak Wali Kota yang wakil Wali Kota yang saya hormati, dari kepolisian dan dari militer yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengenang sejarah dari Pondok Pesantren Miftahul Huda dengan adanya haul almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim ini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Huda. Para ulama ini biasanya yang diperingati itu meninggalnya. Kalau para nabi itu rata-rata yang diperingati itu hari lahirnya. Terbalik, tidak sama. Mengapa? Kalau nabi itu kok lahirnya? Karena yang jelas kalau nabi itu lahirnya akan membawakan perubahan, membawa petunjuk Allah, akan membawa satu peradaban, dan sudah bisa dipastikan berakhir sebagai nabi. Tidak ada nabi berhenti di tengah jalan. Lain dengan para ulama. Para ulama itu diperingati
wafatnya. Naudzubillah, karena banyak ulama yang berhenti di tengah jalan. Ulama istiqomah disanjung-sanjung, akhirnya kadang-kadang lalu dihina. Jadi kalau tidak semua ulama mulai timbul sampai wafat ulama, belum tentu. Banyak ulama-ulama naudzubillah yang berhenti di tengah jalan. Maka yang diperingati di kholnya, wafatnya. Karena kalau wafatnya sudah pasti ini ulama yang berakhir tetap jadi ulama sampai wafatnya ulama. Lalu dikenang baktinya. Kita mengenang ulama, mengenang baktinya. Terima kasih baik kepada keluarga besar Bapak Ki Abdul Rahim, baik kepada pengasuh yang ada sekarang Ki Abdul Muin. Saya ucapkan terima kasih atas segala baktinya kepada bangsa, baktinya kepada negara, baktinya kepada agama melalui jalur pendidikan agama, untuk membentuk putra-putra bangsa yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, supaya negara ini tidak diisi oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, diisi oleh bajingan-bajingan, diisi oleh perampok-perampok rakyat, supaya dipimpin oleh orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang mereka menginginkan surga dan menginginkan takut kepada neraka. Ini pemimpin yang kita cari, pemimpin yang kepingin surga dan pemimpin yang takut sama neraka. Kalau pemimpin kita tidak ingin surga dan tidak ingin neraka, tidak takut sama neraka, maka ketika memimpin bangsa semau-maunya, sakarep dhewe. Nah, ini berbahayanya. Maka para ulama ini konsentrasi untuk menciptakan anak bangsa yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan segala pengorbanannya. Ini pondok pesantren, dan pondok pesantren mulai pendidikan nasional yang tertua di Indonesia itu. Diakui atau tidak diakui, saya tidak minta pengakuan, karena sudah fakta. Untuk apa minta pengakuan? Pondok pesantren berjalan semenjak sebelum Belanda masuk ke Indonesia, sekitar tahun 1200, ketika Majapahit mengalami krisis moral. Disitulah didatangkan seorang wali min auliaillah, Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Dialah pertama kali yang mendirikan pondok pesantren di Indonesia ini, dengan dididik putra-putranya yang akhirnya juga jadi wali songo juga. Alhamdulillah, karena keikhlasan daripada yang mendidik, dengan segala pengorbanan dan pengorbanan. Oleh sebab itu selalu saya menitik beratkan dalam pidato saya ini pengorbanan dan pengorbanan. Karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini intinya. Ya, dalam Islam sampai ada hari raya kurban. Nah, itu menunjukkan bahwa pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Indonesia ini berdiri karena ada tetesan darah umat Islam, tetesan air mata. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Maka pada pemimpin-pemimpin bangsa yang ada sekarang ini saya ingatkan, dari ketua RT-nya sampai presidennya saya ingatkan, Anda harus ingat bahwa NKRI itu berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia.
NKRI berdiri di atas cucuran air mata bangsa Indonesia. Engkau jangan yang sekarang menjadi pemimpin bangsa, jangan hanya bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tapi kau pikirkan nasib rakyatmu. Jangan enak-enak jadi bupati, jangan enak-enak jadi gubernur, jangan enak-enak jadi menteri, jangan enak-enak jadi presiden. Pakaianmu itu duit rakyat, mobilnya itu duit rakyat, kasur yang kau tempati tidur itu duit rakyat. Maka hati-hati jadi pemimpin di Indonesia ini. Negara ini didirikan di atas aliran darah, dan insya Allah yang terbesar adalah umat Islam. Saya tidak mengurangi kelompok-kelompok lain yang ikut berjuang, tapi yang pasti Pak Wali Kota, umat Islam yang terbesar andilnya, sahamnya. Maka umat Islam jangan dikambing hitamkan. Yang mendingan DKR itu para ulama. Baca sejarah. Saya bukan omong kosong. Kalau ingin tahu siapa yang paling besar kontribusinya terhadap NKRI ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud Kiai Abdul Muin bukan kuburan umum. Alhamdulillah, setiap kabupaten mesti ada taman pahlawannya. Ciamis ada taman pahlawan, Bandung ada taman pahlawan, Cianjur taman pahlawan, Tegal, Pekalongan sampai Jawa Timur ada taman pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan taman pahlawan. Masuk ke taman pahlawan itu, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin Pak Wali Kota, 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Hargailah yang paling besar sahamnya ini, dengan tidak mengurangi kelompok-kelompok lain, tapi yang pasti adalah umat Islam terbesar sahamnya. Malah kalau seandainya ulama waktu itu tidak toleransi, NKRI tidak ada. Saya baca sejarah, ya untung Pak Wali Kota masih ada orang tua seperti saya ini, ya mungkin di majelis ini saya yang paling tua, Bu. Ya, umur saya tahu, Bu, sudah umur 85 tahun Masehi. Kalau tahu bulan Hijriah, umur saya sudah 87 lebih. Umur saya ini. Baca sejarah. Ketika Bung Karno mau memproklamirkan kemerdekaan ini, Bung Karno membentuk tim sebanyak 60 orang untuk mencari formatnya negara ini. 60 orang itu berminggu-minggu, berbulan-bulan gagal. Ya, istilah sekarang deadlock. Akhirnya Belanda membuat 9 orang, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dari kaum Kristen diwakili Amaramis, termasuk Kahar Mudakir, termasuk juga Pak Yamin, termasuk juga Pak Wahid Hashim. 9 orang ini menggodok bagaimana bentuk negara ini, formatnya. Terjadilah persetujuan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Sudah banyak yang tidak tahu Piagam Jakarta itu apa.
Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan adanya format ini, maka Bung Karno proklamirkan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Diproklamirkan, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, jam 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Apa yang terjadi? Jam 3 sore datanglah utusan dari Angkatan Laut Jepang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia pecah jadi 2, Republik Indonesia Timur, Republik Indonesia Barat. Tanggal 18 Agustus Bung Karno mengembalikan lagi, Bung Hatta mengembalikan lagi selama 9 orang ini untuk memutuskan. Terjadilah perdebatan. Kiai Wahid Hasyim sudah pulang ke Jawa Timur karena dianggap urusan sudah selesai, tapi ternyata masih timbul masalah karena sangat-sangat dikhawatirkan waktu itu Indonesia Timur akan mengadakan proklamasi tanggal 18 Agustus. Dengan segala perdebatan-perdebatan, akhirnya para ulama toleransi, ridho mencoret 7 kata ini, lalu diganti tanggal 17 Agustus itu diganti berubah negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Tanggal 17 Agustus Maha Esa tidak ada, hanya berdasarkan ketuhanan. Nah, kalau seandainya ulama waktu itu bertahan tidak mau mencoret 7 kata ini, maka NKRI tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah, ya itu dia tadi ceramah dari Kiai Haji Syukron Makmun ya, tentang ingat para pejabat harus tahu bahwa Indonesia merdeka bukan nenek moyang kalian. Di situ ada